Selamat siang teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada Ibu Siti Fatimah, SIKOM, selaku dosen ilmu komunikasi. Yang terhormat kepada seluruh panitia acara. Yang terhormat narasumber kami, yaitu Ibu Frika Astridianingrum, MPSI Psikolog, serta yang terhormat peserta talk show Let's Talk About Cyberbullying pada siang hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari narasumber kita yang luar biasa ini ya. Semoga kita tetap sehat selalu. Talk show ini mengusung tema Let's Talk About Cyberbullying. Selanjutnya, sebelum ke acara intinya, ada sambutan dari Ketua Pelaksana kepada Novi Anjani, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan sehingga kita bisa berkumpul bersama pada kesempatan kali ini. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Siti Fatimah, SIKOM MSI, selaku dosen ilmu komunikasi. Yang terhormat Ibu Fika Astridianingrum, MPSI Psikolog, selaku pemateri, yang telah menyempatkan waktunya memenuhi undangan kami. Selain itu, ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada para hadirin semuanya yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di acara webinar ini. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih kepada media partner dari mediaevent.com, Kawal Event, Point Campus, eventnya mahasiswa, Event Hunter, Seminar Info Event, dan Net Good People Bandung. Dan di sini juga ada community partner dari Net Good People Bandung. Dan juga para sponsor dari Love Yourself Indonesia, Ines Kosmetik, Dapur Tiara, dan Blue Friday yang telah mendukung acara ini. Pada tulisan kali ini yaitu membahas cyberbullying. Saya mewakili rekan-rekan panitia memiliki harapan semoga melalui pertemuan ini dapat mendukung kesuksesan acara atau kegiatan webinar Let's Talk About Cyberbullying. Demikian sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Novi Anjani yang sudah memaparkan kata sambutannya. Selanjutnya ada promosi nih dari sponsor kami yaitu Ines Kosmetik. Kepada Mbak Novi dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk MC. Sebelum saya pemaparan, saya minta bantu panitia untuk menayangkan video Ines yang bisa kita lihat bersama-sama.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk pemaparan Ines Kosmetik. Salam hormat kepada seluruh partisipan pada hari ini. Salam hormat kepada dosen beserta jajarannya yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Salam hormat kepada ketua panitia dan salam hormat kepada pemateri sangat luar biasa. Hari ini akan memberikan temanya Let's Talk About Cyberbullying. Dan izinkan saya untuk memaparkan apa itu Ines Kosmetik. Saya juga minta bantu panitia untuk menayangkan paparan PPT Ines Kosmetik. Hai, oke teman-teman, salam kenal. Perkenalkan nama saya Novi. Saya perwakilan dari PT Kosmetika Tamasu Perindah atau sering disebut dengan Ines Kosmetik. Di sini izinkan saya untuk memaparkan apa itu Ines Kosmetik. Next. Nah, tahukah teman-teman, sebesar 82,5% wanita di Indonesia beranggapan bahwa cantik berarti memiliki kulit cerah dan glowing. Di sini saya perwakilan Ines untuk memaparkan Ines Kosmetik agar teman-teman mendapatkan kulit sehat, cerah, glowing bersama Ines Kosmetik. Next. Tagline kami adalah Happiness with Ines, membuat wanita Indonesia memperoleh kebahagiaan dengan kulit yang sehat dan cantik, sehingga menyebarkan energi positif kepada orang-orang sekelilingnya. Dan saya juga perwakilan Ines mengajak teman-teman belajar agar selalu care terhadap kondisi kulit, apalagi dalam kondisi new normal seperti ini. Next. Ines Kosmetik merupakan sebuah brand kosmetik yang sudah memiliki ratusan produk meliputi make up, skincare, dan body care. Bisa dilihat dari tayangan PPT kami, ada make up untuk mempercantik keseharian teman-teman, khususnya partisipan wanita. Dan kita juga ada yang namanya skincare dan body care untuk menjadikan kulit sehat, baik tubuh, ya, baik kulit, ya bisa dipakai oleh kalangan general atau umum. Next. Ines sudah memiliki sertifikat halal dan sudah terdaftar di BP POM, jadi jangan khawatir lagi untuk memakai produk lokal Ines Kosmetik dan jangan dikhawatirkan untuk sertifikat halal serta BP POM-nya karena Ines sudah memiliki semuanya. Next. Nah, Ines Kosmetik teman-teman mempunyai produk terbaru, New Rising Oil Cleanser, pembersih wajah yang lembut untuk mengangkat kotoran dan membersihkan make up waterproof sekaligus menutrisi melembabkan kulit. Bagus sekali untuk membersihkan kotoran terdalam di pori-pori di wajah kita. Teman-teman bisa pakai ya, bisa dipakai oleh kalangan general, dipakai 1 hari 2 kali. Oke, next. Nah, Ines Kosmetik bisa diperoleh di e-commerce kita, yaitu Shopee, Tokopedia, JJID, gogobli.com, Lazada, bahkan e-commerce lainnya. Bahkan teman-teman bisa download di aplikasi kita melalui Play Store My Ines. Teman-teman juga bisa dilihat di website kami www.ines.co.id dan juga jangan lupa ya teman-teman berteman di sosmednya Ines, Facebook, IG, TikTok, YouTube @Ines Kosmetik. Karena banyak sekali produk-produk Ines Kosmetik, bahkan produk yang akan di-launching di 2022 ini. Next. Nah teman-teman, kita ada voucher belanja Ines Kosmetik, di mana voucher teman-teman bisa screenshot sekarang juga. Dengan pembelanjaan produk terbaru Oil New Rising akan mendapatkan diskon 30%. All item produk lainnya akan mendapatkan diskon 15%. Teman-teman kalau belanja di angka 150 akan mendapatkan free ongkir up to 20.000. Ya, sekarang bisa di screenshot ya teman-teman, dan di voucher bisa teman-teman simpan nomor telepon saya, teman-teman bisa melalui jalur pribadi bisa konsultasi secara gratis mencari makeup yang tepat, perawatan kulit yang tepat, atau cara menggunakan voucher ini. Next. Makeup bukanlah topeng yang menutupi kecantikanmu, namun makeup membuatmu mengekspresi siapa dirimu dari dalam. Nah, demikian pemaparan dari Ines Kosmetik. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Mbak Novi selaku perwakilan dari Ines Kosmetik. Buat teman-teman yang mau punya kulit glowing kayak seperti Mbak Novi yang disebutkan sebelumnya, stay tune terus ya sampai akhir karena ada voucher belanja dari Ines Kosmetik. Selanjutnya kita akan langsung ke inti acaranya saja. Sebelumnya kita akan memperkenalkan narasumber kita yang keren ini.
Baik, narasumber talk show kali ini ada Ibu Vika Astridianingrum. Beliau ini merupakan seorang asosiat psikolog di Universitas Multimedia Nusantara. Selain itu juga beliau memiliki bidang keminatan seperti konseling, asesmen psikologis, dan pembicara. Nah, tanpa panjang lebar, saya persilahkan kepada Ibu Vika Astridianingrum untuk menyampaikan materi kali ini mengenai Let's Talk About Cyberbullying. Baik, terima kasih Haifa. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini kita belajar, gitu ya, mendapatkan informasi terkait hal-hal yang akan saya sampaikan. Perkenalkan sekali lagi, saya Vika. Saya saat ini banyak ikut aktif gitu ya di bidang-bidang pendidikan, dan juga saya adalah psikolog dari Universitas tadi Multimedia Nusantara. Baik, sebelum kita masuk ke materi, saya akan share screen video yang bisa teman-teman tonton terlebih dahulu. Sudahkah kamu mencintai dirimu sendiri? Mencintai diri sendiri memang tak semudah yang kita pikirkan. Mencintai diri sendiri harusnya bukan hal yang luar biasa, tapi banyak di antara kita yang masih belum bisa mencintai diri sendiri. Padahal, mencintai diri sendiri itu penting banget loh. Banyak nih yang masih menganggap bahwa dirinya adalah manusia yang paling tidak beruntung di dunia ini. Bahkan sering merasa overthinking, insecure, karena suka membandingkan diri dengan orang lain. Ini salah satu tanda kamu belum mencintai diri sendiri. Nah, Love Yourself hadir sebagai wadah bagi kamu yang mulai kehilangan jati diri kamu. Love Yourself merupakan forum independen yang beranggotakan pemuda dan pemudi dari berbagai latar belakang. Komunitas ini dibentuk untuk menjadi ruang bertumbuh dan sinergi bersama. Komunitas yang kini sudah melebarkan sayapnya menjadi sebuah yayasan, dibuat sebagai sarana peningkatan kompetensi diri dan dalam rangka menyiapkan pribadi yang lebih baik di masa depan, serta menjadi wadah untuk sharing dari berbagai kalangan yang memiliki kegelisahan yang sama terkait kesehatan mental. Karena kami sadar bahwa kita sulit untuk mencintai orang lain jika kita tidak bisa cinta dengan diri sendiri. Tujuan berdirinya Love Yourself untuk mengedukasi orang-orang untuk memiliki kesadaran mengenai pentingnya kesehatan mental. Dengan adanya pengetahuan, maka orang akan dengan mudah menyadari. Dengan timbulnya kesadaran, maka stigma negatif mengenai permasalahan psikologis dapat dikurangi. Nah, kurang lebih penjelasan singkat tentang Love Yourself. So, cintailah dirimu sendiri sebagaimana kamu mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. I love myself. Oke, mungkin sudah dilihat ya videonya. Baik, oke, hari ini senang sekali kita bertemu lagi. Mungkin tadi sebelumnya ada teman-teman yang sudah mengikuti tema sebelumnya terkait kecemasan. Hari ini kita belajar lagi terkait hal-hal yang ya ada kaitannya juga dengan kecemasan, tapi lebih kepada temanya yaitu Let's Talk Cyberbullying, gitu ya. Baik, memang agak sedikit berat, gitu ya, tapi gak apa-apa. Ini buat teman-teman kita sama-sama belajar kalau misalnya nanti ada orang-orang di sekitar teman-teman yang membutuhkan bantuan. Baik, kita mulai untuk pemaparan hari ini. Nah, bisa jadi saat ini
pada beberapa topik yang akan kita bicarakan itu membuat kita nggak nyaman atau malu dan nggak apa untuk merasakan hal tersebut, ya. Oke, nah berdasarkan data dari We Are Social, terdapat 204,7 juta pengguna internet di tanah air. Bahkan saat ini karena kemajuan teknologi, maka penggunaan internet itu semakin besar gitu ya, dan semakin luas tentunya. Bahkan kemarin kita sempat mengalami masa-masa pandemi gitu ya, dan mungkin saat ini juga di mana penggunaan internet itu semakin meningkat. Gitu. Nah, kita tahu bahwa penggunaan internet ini di semua kalangan, teman-teman, gitu. Baik yang muda maupun yang sudah berusia lanjut. Kita bisa lihat menurut data APJI di tahun 2021 bahwa 13 sampai 18 tahun atau sekitar 30-9% itu yang menggunakan internet adalah anak-anak usia 13 sampai 18 tahun. Bahkan di 5 sampai 12 tahun itu 19,5%, teman, ya. Dan di 30,8% itu kebanyakan usia-usia 19 sampai 34 tahun. Lalu di 2,7% ada 35 sampai 54 tahun, di 16,1% yaitu 55 tahun ke atas. Kita bisa lihat di sini bahwa di usia-usia 19, 18 sampai 34 tahun itu adalah usia-usia di mana cukup aktif gitu ya. Bahkan di 5 sampai 12 tahun itu juga cukup aktif gitu ya untuk menggunakan internet dan tentunya sosial media, teman-teman. Dibandingkan dengan usia-usia yang 35 sampai 55 tahun ini gitu. Kita tahu bahwa teknologi ini cukup lekat gitu ya sama perkembangan generasi Z kalau bisa dibilang saat ini gitu ya. Oke, nah ternyata ada dampaknya nih dengan adanya perkembangan teknologi, ada dampak positif, lalu juga ada dampak negatifnya. Kalau kita bicara tentang dampak positifnya adalah kita menjadi lebih banyak belajar gitu ya. Kita banyak tahu tentang, mungkin kita bisa mencari materi-materi atau jurnal-jurnal kalau misalnya di perkuliahan gitu ya, jurnal terkait apa yang sedang kita pelajari itu banyak banget. Bahkan sekarang sudah banyak e-book gitu ya yang bisa di download gitu ya di internet gitu ya. Dan internet juga sangat menunjukkan kecepatannya, terutama saat ini. Bahkan saya yang saat ini ada di daerah Tangerang, saya bisa berbicara gitu ya dengan teman-teman yang saat ini ada di Bandung gitu. Jadi luar biasa sekali, dengan Zoom kita bisa menghubungkan satu sama lain. Nah, dampak negatifnya ternyata penggunaan media sosial dan teknologi itu juga berdampak negatif, teman-teman. Salah satu fenomenanya adalah cyberbullying gitu ya. Bahkan cyberbullying ini seringkali itu tadi ada tagline-tagline berita bahkan berujung maut gitu ya. Bahkan cyberbullying itu sebenarnya ada di sekitar kita. Kita perlu lihat dulu apa sih gitu ya yang membedakan ini betul nggak ya cyberbullying atau ini adalah fenomena yang biasa terjadi gitu. Kita bisa lihat di pojok-pojok berita di sini. Bahkan ada orang-orang yang mengalami cyberbullying itu sampai mengakhiri hidupnya atau kematian gitu ya. Bahkan tidak hanya diri kita atau bahkan mungkin tidak hanya artis-artis gitu ya yang mengalami cyberbullying. Mungkin teman-teman bisa lihat kalau misalnya mereka post sesuatu di TikTok atau Instagram, biasanya kan komen-komen netizen cukup pedas gitu ya. Nah, tidak hanya mereka yang kena imbas dari cyberbullying, tapi kita sebagai orang yang saat ini gitu ya, bukan artis atau bukan siapapun, itu bisa kena juga cyberbullying. Ternyata cyberbullying ini ada di sekitar kita loh, teman-teman. Gitu. Begitu. Baik, nah mungkin kita bisa melihat data bahwa cyberbullying itu ya di sini cukup besar sekali gitu ya di tahun 2021 tentunya. Ini adalah data di tahun 2021 meningkat gitu ya dari 2019
menjadi 510 kasus pada tahun 2020 gitu ya. Dan jenis kekerasannya sendiri atau bullyingnya sendiri itu ada banyak, misalnya dari online grooming, impersonation gitu ya, lalu cyber stalking, sexting, cyber hacking, online defamation, malicious distribution, non-consensual intimate image, bahkan cyber harassment. Nah, kita bicara soal kekerasan karena bullying ini kan termasuk dengan kekerasan gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya melihat dari jumlah kasus berdasarkan provinsi, ternyata di tahun 2020 itu DKI itu mencatat cukup tinggi gitu ya kalau berdasarkan provinsi. Jadi banyak sekali kekerasan atau bullying gitu ya, terutama cyber, itu terjadi di DKI gitu. Nah, di sini dilaporkan bahwa sebenarnya bentuk kekerasan atau bullying ini itu beragam dan sebagian besar masih dilakukan oleh orang terdekat kita atau terdekat korban itu sendiri gitu ya, seperti pacar, lalu mantan pacar, atau bahkan mungkin pasangan. Nah, luasnya akses dalam ranah dunia maya ini juga memungkinkan adanya pihak lain yang menjadi pelaku kekerasan. Bisa juga tadi dari teman gitu ya, lalu juga dari orang-orang media sosial, netizen dan sebagainya, yang bahkan kita belum kenal itu siapa gitu kan, karena mungkin karena kita mengakses gitu ya media sosial, kita kan nggak tahu ya, bahkan mungkin orang bisa masuk gitu ya ke Instagram kita atau TikTok kita, mungkin mereka bisa berkomentar apapun di akun kita gitu. Nah, kita bicara soal bullying gitu ya. Bullying ini apa sih gitu? Menurut American Psychiatric Association atau APA, bullying adalah perilaku agresif yang dikarakteristikkan dengan 3 kondisi, teman-teman. Yaitu perilaku negatif yang bertujuan untuk merusak atau membahayakan. Lalu perilaku yang diulang dalam jangka waktu tertentu. Lalu adanya ketidakseimbangan kekuatan atau kekuasaan dari pihak-pihak yang terlibat. Biasanya memang kekerasan ini dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuatan atau kekuasaan gitu ya, dibandingkan dengan korbannya. Gitu. Kayak misalnya yang lebih banyak terjadi kan kasus kekerasan yang kita lihat di media-media, contohnya mungkin kekerasan seksual kan biasanya dilakukan oleh guru misalnya seperti itu, atau mungkin tenaga pendidik yang lain, atau bahkan mungkin orang-orang yang waktu itu orang-orang yang mungkin petinggi-petinggi dalam suatu agama gitu ya, misalnya seperti itu. Jadi bullying ini bisa dilakukan oleh siapa saja gitu, tidak mengenal status, bahkan mungkin tidak mengenal usia, teman-teman. Nah, bentuk bullying sendiri sebenarnya ada banyak sekali, teman-teman. Gitu ya. Yang pertama kita bisa lihat bahwa ada kontak fisik secara langsung, yaitu tindakan memukul, mendorong, menggigit dan sebagainya, bahkan untuk merusak barang yang dimiliki oleh orang lain. Lalu ada kontak verbal, seperti mengancam, mempermalukan orang lain, merendahkan, catcalling, kalau misalnya teman-teman kayak disuitin abang-abang misalnya gitu ya, atau mungkin kakak kelas bisa kayak cantik misalnya, atau apapun itu ternyata bentuk bullying loh teman-teman. Ingat ya, hati-hati gitu ya. Bahkan itu tadi menyebarkan gosip pun itu ternyata bentuk bullying. Lalu ada perilaku nonverbal. Tindakan misalnya melihat dengan sinis gitu ya, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, kayak ih apaan sih gitu, kayak melihat orang kayak ih dia begitu amat, itu ternyata perilaku bullying, teman-teman gitu. Nah, biasanya memang disertai oleh kekerasan secara fisik atau verbal. Lalu ada namanya juga perilaku nonverbal atau tidak langsung, yaitu tindakan mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak. Biasanya kalau ada yang berantem, suka dikompor-komporin, nih dia tuh begini, nih dia tuh begitu. Atau sengaja mengucilkan atau mengabaikan orang lain, ih si A tuh gak usah ditemenin deh karena dia begini, begitu. Gitu. Atau bahkan mungkin mengirimkan surat kaleng, seolah-olah mengancam gitu ya si korbannya.
Kita ada namanya cyberbullying, tadi akan kita bahas gitu, yaitu tindakan menyakiti orang lain dengan sarana media elektronik, teman-teman. Bisa mungkin dari rekaman video, bisa mungkin dari rekaman suara, pencemaran nama baik di media. Satu mengatakan bahwa oke, saya sudah mencoba untuk berbicara kepada dia, itu adalah satu langkah yang bagus. Devi itu gini gitu. Lalu apa yang akan Devi lakukan? Mungkin Devi bisa memblok gitu ya, memblok itu udah pasti, memblok akun gitu ya. Kalau itu mungkin kamu situasinya ada di media sosial gitu, misalnya Instagram atau dan sebagainya, itu otomatis memblok. Apalagi ini adalah teman dekat gitu ya. Memang tidak seharusnya teman dekat itu memberikan komentar seperti itu gitu ya. Nah, kalau situasinya ada di media sosial, maka yang perlu Devi lakukan adalah akun gitu. Responnya apa? Yang mungkin akan ada pada dia, marah, pasti marah karena akan bertanya, kenapa sih kok kamu memblok saya gitu. Pasti akan ada respon seperti itu. Apa yang bisa Devi lakukan? Iya, tidak lain adalah Devi juga memutuskan untuk lebih bisa menjaga gitu ya. Apalagi kalau saat ini mungkin hubungannya masih temenan, mungkin ke depan Devi bisa menjaga jarak untuk tidak terlalu dekat juga gitu. Karena ketika kita terus merespon, maka biasanya si pelaku tuh akan senang sekali tuh untuk ngejar-ngejar gitu. Semakin kita respon, semakin senang dia akan ngejar-ngejar kita. Biasanya seperti itu. Gitu. Jadi baik kita bisa menjaga jarak gitu. Kalau tadi situasinya ada di media sosial, mungkin kita bisa blok gitu. Mungkin itu, Devi. Terima kasih. Semoga menjawab ya, Devi ya. Terima kasih Kak, banyak sangat menjawab. Selanjutnya, ini ada pertanyaan lagi nih Bu Vika di kolom chat dari Rosida, dari Kak Rosida dari Riau. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang apa sih Bu yang harus dilakuin untuk mencegah diri dan keluarga agar tidak menjadi pelaku dan korban dari cyberbullying? Dan pertanyaan yang kedua, bagaimana tips memberikan edukasi kepada masyarakat untuk tidak melakukan cyberbullying di media sosial? Oke, terima kasih untuk Rosida. Sebenarnya ada pertanyaan gitu ya. Baik, saya akan coba menjawab satu persatu untuk Rosida. Yang pertama, apa yang harus dilakukan untuk mencegah diri dan keluarga agar tidak menjadi dari cyberbullying? Oke, ketika kita menjadi korban, pernah gitu ya menjadi korban baik mungkin cyberbullying atau kekerasan lainnya, itu akan kita bisa menjadi korban selanjutnya atau kita bisa menjadi pelakunya. Hati-hati. Maka kita perlu memutus gitu ya. Kita perlu memutus hal ini gitu. Jadi ada 2 tuh. Bahkan mungkin kita bisa menjadi korban lagi atau bahkan mungkin kita bisa menjadi pelaku korban kekerasan. Caranya apa yang harus dilakukan untuk mencegah diri? Mari sebenarnya butuh pemahaman gitu ya, bahwa ketika ada di situasi seperti ini pasti rasanya tidak nyaman ya teman-teman gitu. Tadi yang seperti sebelumnya merasa mungkin takut, cemas dan sebagainya gitu. Lalu bagaimana ya supaya kita bisa mencegah diri kita? Nah, karena ini kita bicara tentang cyber online gitu ya, online, maka kita perlu antisipasi secara dini. Artinya ketika kita mungkin punya platform Instagram, TikTok, dan sebagainya,
kita coba untuk setting semuanya gitu ya, privasinya. Bahkan mungkin kita hanya bisa memfollow atau di-follow oleh orang-orang yang memang kita kenal gitu. Jadi itu salah satu langkahnya gitu. Lalu yang kedua, teman-teman kan saat ini sudah ada di usia, saya percaya bahwa teman-teman di usia remaja saat ini menuju dewasa, itu teman-teman sudah mampu untuk berpikir secara rasional. Artinya ketika kita ingin melakukan sesuatu, mohon untuk ditelaah lebih lanjut gitu ya. Artinya apa? Ketika mungkin ada situasi kita pengen nih komen, gatel banget nih jari pengen komen gitu ya. Kita lihat dulu, kalau kita ada di situasi itu, ketika kita pengen komen seseorang, kita lihat apa ya yang dirasainnya. Pasti sedih loh ketika dia ada di situasi seperti itu. Gitu ya. Maka hati-hati ketika kita ingin bertindak, maka perlu dipikirkan secara matang tindakan kita tersebut. Apakah baik ya untuk orang lain? Apakah enggak? Gitu. Lalu bagaimana ya supaya keluarga kita juga aman gitu. Maka penting, mungkin teman-teman gini, enggak di media sosial, tapi ternyata ada dampaknya loh. Gitu. Ya, ternyata penting foto-foto terkait keluarga misalnya di media sosial gitu. Jadi sekali lagi saya bilang bahwa ketika kita bermain atau situasi media sosial, itu apapun itu kita bisa hadapi atau kita bisa dapatkan gitu ya. Kita nggak bisa cegah gitu. Tapi kita bisa cegah memfollow misalnya orang-orang yang memang kita kenal gitu. Jangan orang lain yang nggak kita kenal, kita follow. Bisa jadi mungkin itu ada itu tadi second account gitu ya, second account yang memang berusaha untuk menjatuhkan kita ya. Jadi hati-hati ketika kita mengupload sesuatu karena itu bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Bahkan mungkin akun-akun yang mungkin bisa save secara safe banget gitu ya. Tapi ternyata bisa diretas juga atau dibobol. Sangat memungkinkan sekali terjadi. Makanya hati-hati gitu ya. Lalu bagaimana tips untuk tidak melakukan cyberbullying di media sosial? Teman saat ini punya saudara, punya adik gitu ya, atau siapapun yang mungkin akan media sosial, kayak misalnya kan ada ya teman-teman yang udah SD tuh udah bisa pakai media sosial gitu ya, gitu. Kita beritahu ke mereka bahwa hati ya untuk nggak menggunakan ini gitu, atau memposting hal-hal yang sifatnya private kayak misalnya foto KTP atau mungkin foto hati gitu, memberikan kepada saudara-saudara kita di dekat kita gitu ya, gitu, bahwa ada bahaya loh yang mengancam ketika kita mengupload sesuatu. Memang mungkin kita pikir oh keren ya ketika kita mengupload misalnya rumah kita yang besar, tapi ternyata ada bahaya di baliknya. Misalnya oh itu udah jadi inceran nih gitu ya, jadi inceran misalnya orang-orang jahat, misalnya nanti kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Bisa jadi dia melihat situasi rumah, oh rumahnya bagus, ada pintu ini, pintu itu, pintu itu. Itu bisa dilihat sama mereka, terus mereka bisa buat rencana, oh kayaknya nih orang sedang pergi atau seperti apa. Gitu. Jadi banyak sekali, jadi hati-hati. Gitu ya. Lalu bagaimana tips memberikan motivasi serta solusi kepada teman yang mengalami gangguan mental akibat dibully di medsos? Oke, tadi ada yang namanya, oke saya share screen. Nah, apa ya yang bisa teman-teman lakukan? Oke, lihat gitu ya. Tadi lihat, dengar, dukung, KBGO. Nah, kita biasanya menyebutnya dengan KBG. Dalam semua jenis, baik itu cyberbullying,
kekerasan seksual dan sebagainya, kita sebutnya adalah KBG. Nah, definisi KBG sendiri yaitu kekerasan langsung pada seorang yang didasarkan atas seks atau gender, teman-teman. Ini termasuk tindakan mengakibatkan bahaya atau penderitaan fisik, mental, atau seksual. Ancaman untuk tindakan tersebut, paksaan dan penghapusan kemerdekaan. Jadi orang-orang yang menjadi korban itu akan merasakan gitu ya tadi kecemasan, mungkin merasa tidak berharga karena mereka menderita secara fisik maupun mental atas tindakan-tindakan tersebut gitu, sehingga mereka seolah-olah tidak bisa merdeka nih dalam lingkungan mereka, tidak bisa merdeka dalam hidup mereka gitu ya. Jadi merasa kayak terisolasi hidupnya, terkucilkan gitu. Bahkan mungkin ada orang-orang yang sengaja menjauhkan mereka gitu karena mereka pernah ada di situasi atau pernah menjadi korban cyberbullying sendiri gitu. Nah, teman-teman bisa lihat banyak sekali jenis-jenis dari KBG ini atau kita sebutnya KBGO gitu ya. Ada namanya cyber hacking, malicious distribution, teman-teman bisa baca di sini. Online defamation, penghinaan, pencemaran nama baik, ini sering banget gitu ya. Impersonation, cloning, pemalsuan identitas, hati-hati teman-teman gitu ya. Kadang saya pernah dapat SMS atau WA gitu ya, kalau misalnya dari ojol-ojol gitu yang seringkali menggunakan identitas gitu ya, seolah-olah saya yang meminjam uang kepada ojol tertentu, pinjol tertentu gitu ya. Padahal saya tidak merasa. Nah, hati-hati teman-teman, pemalsuan identitas ini seringkali banyak sekali terjadi gitu ya di sekitar kita. Makanya hati-hati untuk menyebarkan atau menggunakan foto-foto pribadi. Nah, biasanya cloning ini dilakukan untuk misalnya memaksa korban mentransfer uang dan sebagainya. Ini banyak sekali terjadi, gitu ya. Lalu ada namanya cyber stalking, gitu. Stalking gitu ya, stalker, menguntit, memantau aktivitas gitu. Biasanya mungkin ada orang-orang yang senang sama orang tersebut, jadi dia stalking nih. Nah, kalau stalking IG gimana nih, gitu ya? Kan kita suka stalking IG gitu. Nah, kita lihat dulu stalkingnya seperti apa. Kalau stalkingnya yang memang aktivitasnya sampai kita harus ngikutin orang tersebut, gitu ya, kita diikuti, atau misalnya kita selalu dipantau keberadaannya, hati-hati. Ini perlu kita laporkan, teman-teman. Kalau misalnya ada yang misalnya kalau kan kita suka di remaja itu stalking mantan gitu ya. Nah, ini berbeda teman-teman, gitu ya. Tapi sebenarnya bisa termasuk dalam tindakan kekerasan juga loh, karena kita stalking gitu ya, kita menguntit atau memantau aktivitas di sejauh mana. Nah, makanya hati-hati gitu ya. Lalu ada revenge porn, kegiatan menyebarkan foto atau video intim seseorang secara online tanpa izin. Nah, hati-hati mungkin yang punya pasangan gitu ya, lalu sering mungkin melakukan foto-foto secara intim misalnya atau ciuman dan sebagainya. Ketika putus mungkin mereka tidak terima, bisa jadi kayak, oh nih nanti saya sebarkan foto ciuman kamu dan sebagainya. Hati-hati ya. Lalu juga sexting, ini mengirimkan gambar intimnya ataupun pesan bernada seksual dengan maksud untuk melecehkan korban, ini juga sering terjadi gitu ya, banyak sekali terjadi. Lalu online grooming, ini mendekati korban dan membangun koneksi emosional dengan seorang di dunia maya hingga memperoleh kepercayaan korban. Ini seringkali terjadi, yang pernah mungkin teman-teman dengar gitu ya, ada seorang anak gitu ya, pergi dari rumahnya di Jambi kalau nggak salah, dia naik pesawat untuk bertemu dengan orang yang tidak dia kenal gitu. Jadi si pelaku ini mendekati korban selalu mungkin chatan via Facebook atau mungkin WA gitu ya, mendekati, membangun koneksi seolah-olah dia adalah sosok yang baik gitu atau sosok yang sangat menyayangi. Lalu si korban ini senang sekali gitu ya ketika didekati oleh lawan jenis terutama gitu.
melihat bahwa si pelaku ini adalah seorang yang manis gitu ya, perhatian dan sebagainya. Ikutlah dia gitu. Pergilah dia. Bahkan ceritanya saat itu dia tega menjual motor ayahnya, kalau tidak salah gitu ya, menjual motor ayahnya untuk pergi ke kota si pelaku tersebut, dan bahkan mereka tidak sampai bertemu untungnya. Dan si korban ini merasa bingung gitu ya ketika dihubungi si pelaku ini tidak ada, lalu juga bingung juga bagaimana dia ketika sampai di kota pelaku gitu. Nah, ini hati-hati gitu ya. Seringkali banyak kasus kenalan lewat mungkin Tinder. Hati-hati teman-teman gitu ya. Mungkin teman-teman sudah pernah menonton film dokumenter yang di Netflix gitu ya, Swindle Tinder kalau nggak salah. Nah, itu kan jadi dia ini berusaha untuk mendekati, seolah-olah dia menampilkan diri dia seorang yang sukses gitu ya, hebat dan sebagainya. Dia mendekati dengan tujuan tertentu gitu. Oke. Nah, kekerasan atau kita sebutnya KBGO ini sebenarnya ada dua hal yang dilakukan. Jadi ada pelaku dan ada korban, gitu ya. Pelaku punya motivasi, punya tujuan, gitu. Motivasinya banyak sekali, teman-teman. Bisa mungkin balas dendam tadi yang mungkin revenge ketika mereka mungkin menyebarkan foto revenge porn gitu ya, balas dendam, cemburu, nggak suka kalau misalnya dia udah pacaran lagi. Lalu bahkan mungkin agenda politik, kemarahan karena mungkin ditolak cintanya misalnya. Lalu ada hasrat seksual tertentu, lalu ada kebutuhan keuangan tadi. Seperti kita lihat bisa jadi di online grooming gitu ya, ada kebutuhan untuk oke, saya mau menipu deh para korban saya supaya saya mendapatkan uang. Lalu juga ada menjaga status sosial, teman-teman. Nah, tujuannya apa sebenarnya dari si pelaku ini? Tujuannya yaitu bisa menyakiti psikologis korban gitu ya. Kalau udah kena psikologis, biasanya itu tadi muncul stres, cemas, takut, bahkan bisa tadi berujung kepada kematian. Lalu bisa tujuannya menyakiti secara fisik gitu ya. Dia merasa si korban pada akhirnya akan tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa banyak berbuat gitu ya, lalu sedih, menjadi mungkin uring-uringan korbannya. Gitu. Banyak sekali. Lalu apa yang dilakukan perilaku gitu ya? Apa yang dilakukan oleh pelaku ini sendiri? Stalking, perisakan gitu ya, lalu pelecehan seksual, eksploitasi, ujaran kebencian dan sebagainya. Banyak yang bisa dilakukan perilaku untuk bisa membuat korban ini menjadi tidak berdaya atau bahkan mungkin dikucilkan dari orang-orang sekitarnya gitu. Nah, hubungannya ini bisa hubungan personal loh gitu ya. Tadi saya bilang bahwa hubungannya tuh ternyata dilakukan oleh orang-orang terdekat ternyata gitu. Nah, dampaknya dari korban ini sendiri itu banyak secara fisik, psikologis, sosial, ekonomi, fungsional. Dia tidak bisa lagi keluar rumah dengan nyaman karena mungkin ada kecemasan, ketakutan dia diikuti oleh orang lain gitu. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh korban? Pencarian bantuan, teman-teman. Melaporkan, lalu mencari dukungan gitu ya. Lalu juga perubahan penggunaan teknologi ini lebih kepada mungkin menghapus account gitu ya. Atau mungkin bisa meminta bantuan lembaga cyber gitu. Penghindaran ini itu tadi bisa dilakukan mungkin melapor dengan pihak berwajib misalnya. Gitu. Oke, nah kita bisa lihat dari perilaku-perilaku yang dilakukan oleh pelaku ini bahwa ini bisa dikatakan atau masuk dalam kekerasan itu karena 3 hal ini, frekuensi, jumlah serangannya, jumlah modusnya, jumlah perilakunya, kurun waktunya, gitu. Apakah sering sekali, sebulan itu kalian bisa misalnya mendapatkan 5-10 kali ancaman, lalu perantaranya lewat mana, situs jaring sosial kah, situs kencan kah, atau apapun.
taktiknya banyak sekali gitu ya. Penggunaan akun palsu. Nah, ini sering banget nih kalau misalnya kita suka lihat di Instagram, haters gitu ya, atau netizen yang menggunakan akun-akun palsu lalu menyebarkan kalimat-kalimat kurang baik kepada salah satu mungkin artis gitu ya, atau mungkin teman atau teman kita sendiri ternyata gitu. Nah, apa sih yang didapatkan atau dampak dari sebagai korban gitu ya? Yang pertama, kerugian secara psikologis. Itu tadi mengalami depresi, kecemasan, ketakutan, atau bahkan itu tadi menyatakan pikiran bunuh diri akibat dari bahaya. Karena mungkin merasa, aduh saya nggak bisa lagi, karena saya cukup malu. Gitu. Akhirnya daripada dia menanggung malu, dia bunuh diri. Hati-hati ya, lalu keterasingan sosial, menarik diri dari kehidupan publik, termasuk dari keluarga, teman. Nah, ini. Lalu juga kerugian ekonomi. Mereka tidak bisa keluar, atau tidak bisa bekerja, misalnya. Menjadi pengangguran, nggak ada penghasilan mereka pada akhirnya. Di rumah aja, mendem di rumah, takut. Ketika harus keluar rumah dengan mungkin adanya tanggapan-tanggapan dari orang lain dan sebagainya. Mobilitas menjadi terbatas gitu ya. Nggak bisa bebas lagi, baik mungkin secara online maupun offline gitu. Lalu juga adanya hilangnya kepercayaan terhadap mungkin keamanan teknologi digital, karena ya udah deh, karena aku sudah pernah merasakan ini, aku nggak mau lagi pakai Facebook misalnya, pakai Instagram, pakai TikTok. Oke. Pada akhirnya mereka menjadi putus nih informasinya karena mereka takut untuk mengakses informasi di di Google misalnya. Mereka tidak berdaya. Kalau anak kuliah menjadi aduh takut banget nih, merasa cemas gitu ya ketika harus mencari sesuatu di Google misalnya. Nah, apa sih yang dapat teman-teman lakukan? Yang pertama, teman-teman sebagai mungkin teman gitu ya yang punya dekat gitu ya, misalnya dekat dengan korban dari cyberbullying ini yang teman-teman bisa lakukan. Yang pertama, dilihat dalam arti periksa keamanan kesehatan atau kondisi yang dialami oleh korban atau teman Anda gitu ya. Apakah kondisinya saat itu dia sangat ketakutan gitu ya. Tanyakan apakah dia merasa aman atau nyaman sama situasi seperti ini. Amati juga mungkin tanda-tanda yang muncul atau ditampilkan. Misalnya ada mereka tidak mau makan misalnya. Lalu juga mereka menarik diri, lihat, amati gitu ya. Lalu coba untuk temani, periksa gitu ya, temani dan oke, kamu keadaannya seperti apa? Tanyakan. Itu. Lalu juga kira-kira kita bisa lihat atau minta bantuan, periksa kebutuhan atau mungkin bantuan yang bisa kita lakukan atau teman-teman bisa melakukan kontak dengan keluarganya misalnya seperti itu, atau mencari bantuan dengan orang lain. Lalu yang kedua, dengar atau dukung. Nah, mendengar ini nggak hanya mendengar ya udah ya masuk kuping kanan keluar kuping kiri, tapi mendengar secara aktif. Lalu kita bisa merespons secara empatik, teman-teman. Dekati orang-orang yang mungkin memerlukan bantuan. Oke, kamu bisa saya bantu apa ya? Apa yang bisa saya lakukan untukmu? Tanyakan kebutuhan dan kekhawatirannya. Apa ya yang kamu cemaskan? Apa yang kamu takuti? Apa yang kamu khawatirkan dengan kondisi ini? Dengarkan cerita mereka dan bantu untuk merasa tenang. Oke, tenang dulu ya. Kita cari solusinya. Kira-kira kita harus seperti apa? Memvalidasi emosinya. Seperti, saya paham, kamu pasti takut, kamu pasti cemas sama keadaan seperti ini. Tapi tenang ya, kita coba untuk mencari bantuan. Lalu hubungkan, gitu ya. Setelah lihat, dengar, dukung, hubungkan. Bantu korban untuk mendapatkan kebutuhan dan layanan.
Misalnya teman-teman meminta bantuan kepada misalnya yayasan atau lembaga yang bisa membantu. Banyak sekali gitu ya lembaga-lembaga yang bisa membantu, kayak misalnya yayasan-yayasan pulih gitu. Atau kalau misalnya dalam hal kekerasan secara seksual, itu bisa membantu di P2TP2I. Atau kalau misalnya cyber bullying, itu ada namanya SafeNet gitu ya. SafeNet itu bisa meminta bantuan di SafeNet gitu teman-teman. Lalu berikan informasi yang bisa membantu untuk menyelesaikan masalah gitu ya. Hubungkan juga dengan keluarga dan dukungan sosial. Ayo, kamu harus tarik dia untuk oke, saya dampingi kamu. Saya temani kamu untuk pergi ke tempat ini misalnya, ke lembaga tersebut misalnya, ya. Nah, lalu apa sih yang bisa dilakukan saat misalnya kamu menjadi korban, teman-teman? Bila memungkinkan nih, gitu ya, dokumentasikan semua hal secara detail, teman-teman. Baik mungkin dokumen-dokumen atau bukti-bukti yang bisa kamu kumpulkan untuk membantu proses pelaporan dan mungkin pengusutan pada pihak berwenang, gitu ya. Lalu yang kedua, meski nggak dianjurkan untuk menghadapi perilaku sendiri, kamu perlu pantau dan lihat gitu ya situasi yang sedang dihadapi. Kamu perlu cerita juga ke orang kira-kira apa ya yang bisa saya lakukan, atau bagaimana saya mendapatkan bantuan, atau apa yang bisa saya lakukan supaya saya keluar dari situasi ini. Lalu cari tahu gitu, individu, kamu bisa menghubungi teman, keluarga, gitu, lembaga, organisasi atau institusi apapun yang bisa membantumu untuk keluar dari situasi ini, gitu. Minimal kamu cerita ya sama teman, sama keluarga. Awalnya mungkin ada saja respon-respon yang menentang atau marah gitu. Tapi kamu bisa bilang bahwa saya butuh bantuan, tolong saya. Ya, dan penting untuk kamu bicara dengan orang-orang sekitarmu, bahkan mungkin kamu bisa melaporkan atau memblokir akun-akun yang kamu anggap itu mencurigakan atau membuat kamu tidak nyaman, gitu. Atau kamu bisa uninstall dulu gitu kali ya platform online yang saat itu kamu gunakan, teman-teman. Gitu. Jadi penting tadi untuk teman-teman sebagai mungkin pendamping untuk lihat, dengar, dukung, serta hubungkan. Lalu mungkin teman-teman yang menjadi korban gitu ya, teman-teman cari tahu, antisipasi gitu, kira-kira apa yang bisa saya lakukan atau saya harus kemana. Minimal teman-teman punya pemikiran untuk oke, saya cerita dulu deh sama orang-orang terdekat saya gitu ya, baru kira-kira di situ teman-teman minta bantuan, kira-kira apa nih gitu yang bisa saya lakukan ke depannya. Gitu. Oke, mungkin itu teman-teman yang bisa saya share. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Vika. Materinya sangat bermanfaat banget ya, benar banget kata Ibu. Semakin berkembangnya teknologi ini, orang-orang di sekitar tuh jadi gampang gitu buat mengakses media sosial dan juga gampang orang-orang nampilin perilaku negatifnya, dan penggunaan internet ini juga kan semakin meningkat nih di semua kalangan. Begitu juga ada dampaknya yang positif, ada juga yang negatif. Dan cyberbullying ini kan salah satunya dampak negatif ya Bu ya. Ada di sekitar kita itu bentuknya kayak dilakukan orang-orang sekeliling, kayak teman, pacar, kayak tadi Ibu bilang. Sehingga kita perlu berhati-hati gitu teman-teman. Nah, semoga pemaparan materi dari Ibu Vika ini dapat mengedukasi para teman-teman terkait bullying itu sendiri ya.
Nah, baik teman-teman, sekarang kita ada sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang mau bertanya boleh langsung chat di kolom chat atau langsung raise hand aja ya. Sebelumnya juga kita ada door prize nih buat teman-teman yang bertanya. Ada voucher shopping dari Ines dan ShopeePay 25.000 untuk penanya terbaik ya. Baik, sepertinya sudah ada yang raise hand nih Bu. Ada Kak Devi, silahkan Kak Devi pertanyaannya. Ya, sebelumnya terima kasih dan halo Kak Vika, kita bertemu lagi. Jadi aku mau nanya Kak, aku itu adalah bisa dibilang salah satu korban cyberbullying ya. Jadi dulu sempat ngupload story gitulah ya. Jadi adalah teman, bisa dibilang seseorang yang dikenal menyampaikan kayak unsur-unsur yang membuat saya sedikit ngerasa sakit hati lah istilahnya gitu ya Bu. Terus setelah itu saya sudah mengingatkan gitu, apa yang kamu katakan itu tidak sepantasnya kamu sampaikan kepada saya gitu. Saya udah ngomong kayak gitu. Tapi karena mungkin dia orangnya agak susah dikasih tahu, dia tuh tetap melakukan hal itu gitu Bu. Bahkan kayak ke teman-teman saya juga pernah melakukan gitu. Nah, aku cuma mau nanya ke Mbak Vika, ada nggak sih Bu cara yang lain agar jika orang melakukan itu, ya teman-teman kita lah istilahnya. Kalau orang lain, orang jauh dari kita kan bisa lah kan kita sampaikan dengan perkataan kayak gimana pun, tapi ini kan orang yang kita kenal. Ada nggak sih Bu bagaimana caranya agar dia tuh bisa sadar gitu, apa yang dilakukan itu salah. Itu aja sih Mbak. Oke, terima kasih Devi. Sebelumnya saya boleh bertanya ya, gimana waktu itu perasaanmu ketika kamu mendapatkan situasi atau ada di situasi tersebut? Ya pasti sedih banget lah Mbak ya, soalnya kan kita punya sosial media, ya wajar lah kita mengupload kayak apa yang kesenangan kita, foto kita. Tapi saat itu juga dia kayak ngelampiasin, lu tuh kayak gini, ngapain sih bikin status kayak gini, muka lu tuh kayak gini, badan lu kayak gini. Otomatis kita juga pasti ngerasa kayak sakit hati gitu Bu, pasti sedih juga. Oke, ini teman dekatmu gitu ya, teman dekatmu, kamu kenal betul begitu ya dengan dia, sehingga dia bisa berkomentar seperti itu gitu ya. Untuk Devi, memang rasanya itu tadi ya, betul gitu ya, ketika ternyata orang-orang yang memberikan komentar itu ternyata orang-orang terdekat kita, bahkan mungkin teman dekat kita sendiri gitu ya. Nah, satu hal apa yang sudah Devi lakukan tadi, mengatakan bahwa oke, saya sudah mencoba untuk berbicara kepada dia, itu adalah satu langkah yang bagus Devi ya, gitu. Tapi ternyata dia masih lagi nih, gitu. Lalu apa yang akan Devi lakukan? Mungkin Devi bisa memblok gitu ya, memblok itu udah pasti, memblok akun gitu ya. Kalau itu mungkin kamu situasinya ada di media sosial gitu, misalnya Instagram atau dan sebagainya, itu otomatis memblok gitu ya. Apalagi ini adalah teman dekat gitu ya. Memang tidak seharusnya teman dekat itu memberikan komentar seperti itu gitu ya. Nah, kalau situasinya ada di media sosial, maka yang perlu Devi lakukan adalah memblok akun gitu. Responnya apa? Yang mungkin akan ada pada dia, marah. Pasti marah karena akan bertanya, kenapa sih kok kamu memblok saya gitu. Pasti akan ada respon seperti itu. Apa yang bisa Devi lakukan? Ya, tidak lain adalah Devi bilang bahwa apa yang kamu lakukan itu salah dan itu cukup menyakiti hati saya dan saya merasa tidak nyaman. Makanya Devi juga memutuskan untuk lebih atau bisa menjaga jarak dengan dia gitu ya. Apalagi kalau saat ini mungkin hubungannya masih temenan, mungkin ke depan Devi bisa menjaga jarak untuk tidak terlalu dekat juga gitu. Karena ketika kita terus merespon, maka biasanya si pelaku tuh akan senang sekali tuh untuk ngejar-ngejar gitu. Semakin kita respon, semakin senang dia akan ngejar-ngejar kita. Biasanya seperti itu. Gitu. Jadi lebih baik kita bisa menjaga jarak gitu. Kalau tadi situasinya ada di media sosial, mungkin kita bisa blok gitu.
Mungkin itu, Devi. Terima kasih, semoga menjawab ya, Devi ya. Terima kasih Kak untuk jawabannya, sangat menjawab. Selanjutnya, ini ada pertanyaan lagi nih Bu Vika di kolom chat dari Rosida, dari Kak Rosida dari Riau. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa sih Bu yang harus dilakuin untuk mencegah diri dan keluarga agar tidak menjadi pelaku dan korban dari cyberbullying? Dan pertanyaan yang kedua, bagaimana tips memberikan edukasi kepada masyarakat untuk tidak melakukan cyberbullying di media sosial? Oke, terima kasih. Untuk Rosida sebenarnya kayaknya ada 3 pertanyaan gitu ya. Baik, saya akan coba menjawab satu persatu untuk Rosida. Yang pertama, apa yang harus dilakukan untuk mencegah diri dan keluarga agar tidak menjadi pelaku dan korban dari cyberbullying? Oke, sebelumnya saya ingin bilang bahwa ketika kita menjadi korban, pernah gitu ya menjadi korban baik mungkin cyberbullying atau kekerasan lainnya, itu akan menjadi 2 hal, teman-teman. Kita bisa menjadi korban selanjutnya atau kita bisa menjadi pelakunya. Hati-hati. Maka kita perlu memutus gitu ya. Kita perlu memutus hal ini gitu. Jadi ada 2 tuh, bahkan mungkin kita bisa menjadi korban lagi atau bahkan mungkin kita bisa menjadi pelaku korban kekerasan. Caranya apa yang harus dilakukan untuk mencegah diri? Mari, ini sebenarnya butuh pemahaman gitu ya, bahwa ketika ada di situasi seperti ini pasti rasanya tidak nyaman ya teman-teman gitu. Tadi yang seperti sebelumnya merasa mungkin takut, cemas dan sebagainya gitu. Lalu bagaimana ya supaya kita bisa mencegah diri kita? Nah, karena ini kita bicara tentang cyber online gitu ya, online, maka kita perlu antisipasi secara dini. Artinya ketika kita mungkin punya platform Instagram, TikTok dan sebagainya, kita coba untuk setting semuanya gitu ya, privasinya. Bahkan mungkin kita hanya bisa memfollow atau di-follow oleh orang-orang yang memang kita kenal gitu. Jadi itu salah satu langkahnya gitu. Lalu yang kedua, teman-teman kan saat ini sudah ada di usia, saya percaya bahwa teman-teman di usia remaja saat ini menuju dewasa, itu teman-teman sudah mampu untuk berpikir secara rasional. Artinya ketika kita ingin melakukan sesuatu, mohon untuk ditelaah lebih lanjut gitu ya. Artinya apa? Ketika mungkin ada situasi kita pengen nih komen, gatel banget nih jari pengen komen gitu ya. Kita lihat dulu, kalau kita ada di situasi itu, ketika kita pengen komen seseorang, kita lihat apa ya yang dirasainnya. Pasti sedih loh ketika dia ada di situasi seperti itu. Gitu ya. Maka hati-hati ketika kita ingin bertindak, maka perlu dipikirkan secara matang tindakan kita tersebut. Apakah baik ya untuk orang lain? Apakah enggak? Gitu. Lalu bagaimana ya supaya keluarga kita juga aman? Gitu. Maka penting, mungkin teman-teman gini, enggak salah sih ketika teman-teman memposting misalnya foto keluarga di media sosial, tapi ternyata ada dampaknya loh, gitu ya. Ternyata ada dampaknya ketika teman-teman memposting foto-foto terkait keluarga misalnya di media sosial, gitu. Jadi sekali lagi saya bilang bahwa ketika kita bermain atau ada di situasi media sosial, itu apapun itu kita bisa hadapi atau kita bisa dapatkan, gitu ya. Kita nggak bisa cegah, gitu. Tapi kita bisa cegah dengan itu tadi, kita bisa memfollow misalnya orang-orang yang memang kita kenal,
gitu. Jangan orang lain yang nggak kita kenal, kita follow. Bisa jadi mungkin itu tadi second account gitu ya, second account yang memang berusaha untuk menjatuhkan kita. Ya, jadi hati-hati ketika kita mengupload sesuatu gitu, karena itu bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Bahkan mungkin akun-akun yang mungkin bisa save gitu ya, save secara safe banget gitu ya, tapi ternyata bisa diretas juga atau dibobol. Nah, ini kan memang sangat memungkinkan sekali terjadi. Makanya hati-hati gitu ya. Lalu bagaimana tips memberikan edukasi kepada masyarakat untuk tidak melakukan cyberbullying di media sosial? Nah, mungkin kalau teman-teman saat ini punya saudara, punya adik gitu ya, atau siapapun yang mungkin secara usia sudah menggunakan media sosial, kayak misalkan ada ya teman-teman yang udah SD tuh udah bisa pakai media sosial gitu ya, gitu. Kita mulai dari situ, kita beritahu ke mereka bahwa hati-hati ya Dek, hati-hati ya untuk nggak menggunain ini atau memposting hal-hal yang memang kamu ingin posting gitu, atau memposting hal-hal yang sifatnya private kayak misalnya foto KTP atau mungkin foto rumah atau mungkin apapun. Hati-hati gitu. Jadi kita bisa memberikan edukasi kepada saudara-saudara kita di dekat kita gitu ya, gitu. Bahwa ternyata ada bahaya loh yang mengancam ketika kita mengupload sesuatu. Memang mungkin kita pikir oh keren ya ketika kita mengupload misalnya rumah kita yang besar, tapi ternyata ada bahaya di baliknya. Misalnya oh itu udah jadi inceran nih gitu ya, jadi inceran misalnya orang-orang jahat, misalnya nanti kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Bisa jadi dia melihat situasi rumah, oh rumahnya bagus, ada pintu ini, pintu itu, pintu itu. Itu bisa dilihat sama mereka, terus mereka bisa buat rencana, oh kayaknya nih orang sedang pergi atau seperti apa. Gitu. Jadi banyak sekali, jadi hati-hati. Gitu ya. Lalu bagaimana tips memberikan motivasi serta solusi kepada teman yang mengalami gangguan mental akibat dibully di medsos? Oke, tadi ada yang namanya, oke saya share screen. Nah, apa ya yang bisa teman-teman lakukan? Oke, lihat gitu ya. Tadi lihat, dengar, dukung, dan hubungkan. Ketika kalian tahu ada teman kalian menjadi korban, kalian perlu lihat dulu secara fisik apa yang dimunculkan dari perilaku teman kalian ini. Apakah mereka merasa sedih, ketakutan, dan sebagainya. Kalian tanyakan, kira-kira apa ya yang bisa saya lakukan untukmu atau yang bisa saya bantu, gitu. Kadangkala ada aja gitu yang menjudge kayak kamu sih upload kayak gitu, makanya kamu dibully atau kamu begini. No, itu justru tidak membuat teman kita menjadi happy, bahkan itu justru membuat teman kita menjadi down loh. Gitu. Jadi yang perlu kita lakukan adalah itu tadi, kita datang kepadanya, kita dengar apa yang dia keluhkan, tanyakan kebutuhannya. Lalu mungkin kalau misalnya kita punya relasi atau mungkin kita bisa mencari di internet gitu ya, kira-kira bantuan apa nih yang bisa kita lakukan. Oke, saya coba hubungkan kamu ke SafeNet misalnya, atau saya coba hubungkan kamu ke Biro B, Biro C untuk meminta bantuan. Atau kamu butuh konseling sama psikolog, oke, saya coba carikan ya. Itu yang bisa kamu lakukan. Gitu ya. Oke, mungkin itu Rosida, terima kasih, semoga menjawab ya. Baik, pertanyaan dari teman-teman bagus-bagus semua ya Ibu ya. Seperti sebelumnya nih, untuk penanya terbaik akan ada hadiah yang dimenangkan yaitu voucher belanja Ines sebesar 50.000 dan ShopeePay 25.000. Selamat kepada Kak Devi dan Kak Rosida Yanti telah memenangkan door prize-nya. Setelah acara ini, Kak Devi dan Kak Rosida bisa menghubungi kontak person yang mengklaim hadiahnya ya.
Sebelumnya, maaf buat teman-teman yang sudah bertanya di kolom chat tetapi tidak bisa terjawab karena adanya keterbatasan waktu. Sebelum penutupan, selanjutnya ada closing statement dari Ibu Vika. Kepada Ibu Vika dipersilakan. Oke, baik. Mungkin saat ini untuk pesan saya buat teman-teman saat ini, nggak apa-apa saat ini teman-teman, karena banyaknya teknologi gitu ya, kita memanfaatkan media sosial gitu ya, banyak hal yang bisa kita manfaatkan. Ada dampak positif, ada dampak negatif. Maka sebagai pribadi dan sebagai pribadi yang sudah mulai beranjak dewasa saat ini, maka kita perlu antisipasi dan kita perlu untuk memikirkan kembali kira-kira apa ya yang akan kita lakukan, terutama ketika nanti teman-teman mau mengupload sesuatu gitu ya, atau melakukan sesuatu di media sosial gitu. Tentunya akan ada bahaya-bahaya yang nggak bisa kita kontrol teman-teman ya. Nah, hati-hati dalam situasi ini, teman-teman perlu berpikir lebih matang untuk ketika akan melakukan tindakan-tindakan tersebut gitu. Jangan sampai hal-hal yang dilakukan ini pada akhirnya akan membuat teman-teman kesulitan nih ke depannya. Jangan sampai ya gitu. Maka bagi teman-teman yang saat ini akan misalnya atau punya teman juga yang menjadi korban, maka itu tadi perlu kita bantu, kita dampingi untuk kita carikan solusinya gitu ya, supaya dia bisa hidup secara merdeka, berkelanjutan gitu ya. Jangan sampai hal-hal yang negatif pada akhirnya membuat dia semakin secara individual itu merasa terkucilkan. Gitu teman-teman. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Vika. Sebelum mengakhiri kegiatan ini, kita ada foto bareng dulu ya. Buat dokumentasi, buat teman-teman diminta untuk on kameranya dan akan dipandu oleh Kak Tris untuk sesi dokumentasi. Baik, terima kasih moderator. Dimohon untuk seluruh peserta, mohon dinyalakan kameranya karena kita akan melakukan sesi dokumentasi. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Baik, untuk slide yang kedua, 1, 2, 3. Baik, saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Kak Tris sudah memandu sesi dokumentasinya. Baik, terima kasih kepada Ibu Vika telah memaparkan materi yang sangat keren banget dan bermanfaat banget ya Bu ya. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mau bertanya dan sharing sama Ibu Vika. Kepada teman-teman semua, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti talk show ini. Terima kasih semuanya. Akhir kata dari saya, terima kasih sudah hadir dan perhatiannya buat teman-teman. Maaf jika ada salah kata dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.